Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pembina yayasan dan yang kami hormati ketua yayasan, yang kami hormati mudir Ma'had Tahfiz Al-Yusra, dan yang kami hormati para asatizah sekalian. Nah, sebelumnya mohon maaf, ini kami kedatangan satu pemateri cilik. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan para penyimak bisa fokus dengan apa yang akan kami sampaikan. Nah, kami selaku penanggung jawab tahfiz di Ma'had Tahfiz Al-Yusra akan memaparkan gambaran umum tentang bagaimana sih kurikulum tahfiz berjalan di pondok ini, apa aja rutinitasnya, apa saja kegiatannya. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai. Pertama, apa yang dimaksud dengan tahfiz di Ma'had ini? Yaitu program tahfizul Quran, program menghafal Al-Quran, yang dimana kegiatannya berhubungan dengan menghafal Al-Quran, dan rutinitasnya itu dilakukan di masjid. Nah, kegiatan harian kita itu meliputi ziyadah, yang artinya hafalan tambahan, terus ada murajaah, pengulangan hafalan, dan ada isti'adad. Isti'adad itu adalah penyiapan hafalan baru. Nah, tentunya kita menerapkan metode yang diadopsi dari luar, sabak, sabki, manzil. Sabak yang artinya hafalan baru, sabki hafalan yang baru distorkan, dan manzil itu adalah hafalan lama. Jadi sistem ini qadarullah kami juga sempat menjalani sistem ini ketika kami masih belajar di pondok, sistem sabak, sabki, manzil. Nah, dengan alokasi waktu untuk kegiatan ini adalah rutinitas. Alokasi waktunya yang pertama, halaqah pertama, seperti yang kita ketahui, halaqah itu adalah kelompok. Satu halaqah, satu kelompok yang terdiri dari muhafiz, penanggung jawab, dan beberapa santri sebagai anggota. Di setiap halaqah rasionya adalah 1 muhafiz banding 8 minimal hingga 12 santri maksimalnya. Nah, dan nantinya mereka para santri akan menyetorkan hafalan mereka kepada penanggung jawab muhafiz di setiap halaqah. Halaqah pertama itu dijalankan atau dilaksanakan setelah sholat subuh, ba'da sholatil subhi, hingga jam 6 pagi. Jadi ada kurang lebih 60 menit ba'da subuh hingga jam 6 pagi. Di situ para santri dituntut untuk menyetorkan sabak mereka, menyetorkan hafalan baru mereka kepada muhafiz tentunya. Halaqah kedua itu berlangsung setelah sholat asar sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore itu ada sekitar 60 menit. Di sini para santri menyetorkan sabki mereka, hafalan yang mereka setorkan kemarin, lalu menyetorkan manzil, yaitu murajaah, biasanya setengah juz, minimal setengah juz, kepada muhafiz tentunya, penanggung jawab halaqah. Adapun halaqah ketiga itu berlangsung setelah sholat maghrib sampai azan isya. Di sini para santri menyiapkan hafalan mereka, menghafal, menyiapkan untuk setoran di esok harinya, menyiapkan hafalan baru. Nah, berikutnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah kegiatan tahsin
Nah, di awal semester ini diperuntukkan bagi santri yang baru masuk. Yang baru masuk, kita adakan program tahsin, standarisasi bacaan. Kita bimbing mereka agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya karena input kita hanya Iqra 5 dan 6. Nah, kita ujikan Iqra 5 atau Iqra 6. Nah, maka dari itu di awal semester akan kita perbaiki bacaannya, kita bimbing sampai benar-benar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Biasanya berjalan 1-2 bulan. Nah, adapun waktu yang tertulis itu 6 bulan. Nah, 6 bulan. Berikutnya adalah target hafalan. Nah, target hafalan khususnya madrasah, yang madrasah atau setara dengan SMP, mereka 3 tahun akan menghafal sebanyak 20 juz, yang dimana ketika mereka di tingkat kelas 7, kelas 1 madrasah, mereka mempunyai target 5 juz. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu terdiri dari beberapa juz, 30 juz, yang di setiap juznya ada beberapa lembar, 10 lembar. Nah, artinya santri ketika kelas 7 mereka dituntut untuk menghafal 50 lembar atau 100 halaman. Nah, 5 juz. Untuk kelas berikutnya, kelas 8 mereka mempunyai target 10 juz. Lalu kelas 9 mereka mempunyai target 5 juz. Jadi total 20 juz selama madrasah. Nah, selama SMP. Lalu kemudian ketika mereka melanjutkan jenjang pendidikan ke Darul Ilmi, akan menyelesaikan 10 juz sisanya. 5 juz di kelas 1 Darul Ilmi SMA dan 5 juz di kelas 2 SMA. Lalu di tahun ketiga mereka akan memungkinkan hafalan, fokus kepada murojaah 30 juz yang telah mereka setorkan. Dan juga ada pengambilan sanad. Itu akan dilakukan di tahun ketiga ketika mereka menyelesaikan hafalan mereka, murojaah dan melakukan pengambilan sanad qiraah. Terkait target hafalan, tentunya target ini telah disinggung oleh bidang pendidikan tadi bahwa menjadi syarat kenaikan tingkat. Jadi syarat kenaikan tingkat ada 2. Yang pertama dari bidang pendidikan, nilai tidak di bawah KKM dan tidak melebihi batas mata pelajaran yang rasib, yang gugur. Syarat kedua adalah mencapai target tahfiz. Jadi ketika mereka mempunyai target 5 juz, itu menjadi syarat untuk dia naik ke kelas berikutnya, ke tingkat berikutnya. Ini adalah target tahunan. Tentunya akan dibagi jadi 2 semester. Per semesternya ada 2,5 juz, semester 1, semester 2 2,5 juz. Ketika kita kalkulasikan di target harian, mereka dituntut untuk menghafal sebanyak 7 baris atau setengah halaman setiap harinya. Jadi setiap hari mereka minimal menyetorkan setengah halaman atau 7 baris. Ketika target mereka 10 juz, mereka minimal menyetorkan 1 halaman Al-Quran. Berikutnya kita di setiap sebelum kenaikan kelas tentunya kita melaksanakan ujian tahfiz yang dimana menjadi penentu bahwa santri ini berhak naik ke tingkat berikutnya atau tidak. Nah, itu kita adakan setiap semester genap, di akhir semester genap. Dan berikutnya ada apresiasi dan penghargaan. Penghargaan kita berikan kepada santri yang telah menyelesaikan hafalan mereka
dari 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Itu berupa keterangan bahwa santri fulan telah menyelesaikan hafalan sekian juz dengan kualitas sekian. Nah, resmi dari Ma'had. Entah nanti berupa ifadah atau syahadah atau ijazah. Nah, dan juga mereka memiliki kesempatan untuk mewakili Ma'had ketika mengikuti lomba-lomba eksternal, lomba-lomba tahfiz MTQ eksternal yang diadakan di luar. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dari bidang tahfiz. Lebih rincinya dan lebih detailnya dituangkan di dalam buku yang dibagikan oleh setiap calon wali santri. Bisa dibaca di sana bagian kurikulum tahfiz. Nah, itu semua lengkap. Adapun di sini kita hanya memberikan gambaran umum agar para wali santri tahu apa sih aktivitas anak saya besok di sana. Nah, tayyib, sekian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.